Jadi ada istilah 2F ya, kalau di kalangan para cebong ini istilah netizen. Itu legend sekali mitos 2F. Fadly Fahri. Tapi sudah terbukti Batman-nya itu Fahri. Karena lebih susah dilawan gitu. Bang Toto, tadi sedikit disampaikan oleh Bang Fahri bahwa hari ini kita menghadapi kondisi gelap partai politik. Hari ini kita juga menghadapi yang tadi disampaikan Bang Fahri, kondisi gelap DPR ya hari ini. Kira-kira kalau tadi disampaikan oleh Bang Fahri, seharusnya bahwa partai politik itu tangga menuju negara. Dari case yang mungkin Bang Toto lihat dari buku ini, sedangkan kita harus melihat bahwa sebagai peran dan fungsi partai politik itu sendiri ya Bang Toto, partai politik juga harus memberikan wajah baru harusnya. Tapi hari ini Bang Fahri sampaikan justru hari ini partai politik menunjukkan wajah gelapnya. Kira-kira kalau dari buku putih ini apa yang kemudian bisa kita ambil Bang Toto? Tes. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Shalom, salam sejahtera. Saya sama harus mulai dengan kalimat Bang Ito ya. Kalau nggak buku putihnya Bang Fahri saya nggak datang. Walaupun agak beda nih maknanya. Saya diundang kalau nggak salah Selasa atau hari Senin gitu kan. Beda cerita kalau Rabu nggak jadi ada reshuffle. Tadinya saya pikir ini menjelang Pahing atau Wage atau Pon gitu ya. Ternyata karena tidak pernah Pak Jokowi melakukan reshuffle itu Rabu Wage gitu kan. Kalau nggak Pon Orang Pahing. Jawa. Ternyata Rabu Wage kemarin reshuffle juga. Jadi kecurigaan saya bahwa undangan bedah buku ini terkait dengan reshuffle nggak terbukti gitu. Kita tidak berafiliasi. Itu pertama. Okay. Yang kedua, menurut saya menarik. Saya lebih banyak berbeda dengan Bang Fahri baik di dunia maya dan dunia nyata. Oke. Baik dalam sikap politik, baik dalam sikap terutama ketika Bang Fahri ada di partai lamanya ya. Saya harus mengatakan perdebatan saya paling sering terjadi di televisi dan di dunia maya misalnya itu dengan teman-teman PKS. Karena kalau kita masih percaya ada politik aliran, walaupun saya termasuk yang tidak percaya politik aliran masih kuat di Indonesia, saya termasuk yang berdiri berseberangan. Dan ini menurut saya demokrasi. Dialektika seperti itu menarik. Walaupun terus terang nggak sengaja ya. Kalau bajunya sama gelangnya warnanya sama, kalau itu nggak sengaja, bukan pesanan. Tadi katanya Bang Fahri sudah melambangkan. Karena saya pikir lebih baik diskusi-diskusi diadakan seperti ini dalam konteks kita bisa melahirkan dialektika. Saya dengan Bang Ito juga sering kali berbeda dalam tiap pilpres. Karena ada minimal di persepsi publik, positioning kita berbeda, dianggapnya seperti itu. Tapi saya pikir itu nggak masalah selama kita sama-sama punya argumentasi kuat. Dibandingkan saya diundang misalnya dengan teman-teman PDI Perjuangan, teman-teman Nasdem, mungkin dialognya akan terkesan searah. Framing awal orang yang nonton itu udah mengatakan searah lah ini pasti kira-kira. Yang ketiga, ini juga menarik, buat saya Fahri Hamzah ini seorang marketer. Apapun istilahnya, dia seorang marketer. Ketika dia terlibat dalam sebuah konflik, baik yang sifatnya personal, internal partai, atau perbedaan pandangan, wacananya seringkali pro kontra ini bergeser menjadi sebuah isu yang ada di panggung nasional. Kita lihat bagaimana gaung seorang Fahri Hamzah ketika seringkali bertengkar dulu dengan Johan Budi. Itu rating masih tinggi TV One. Tapi kemudian dari situ lahir banyak perdebatan, diskusi mengenai KPK yang selama ini tenggelam oleh arus populisme bahwa KPK tidak boleh salah. Itu kita harus akui. Sama seperti apa yang ada dalam buku ini, kalau orang mengatakan dari sudut marketing, Tung Desem Waringin akan bilang nih, jago nih Fahri Hamzah marketingnya nih, Pak Hermawan Kertajaya. Kenapa? Urusan personal bisa jadi terkait dengan desain sistem tata negara dan kebangsaan, kira-kira kan seperti itu. Tapi itu yang menarik bahwa karakter politisi seperti ini yang tidak mau terlibat dalam budaya lata, arus populisme yang kemudian ada di sosial media misalnya, itu kemudian akan melahirkan dialog tadi. Walaupun seringkali akhirnya Bung Fahri harus menjadi bumper. Kalau dulu ditanya politisi yang terkesan paling alergi dengan KPK,
saya yakin ketika disurvei orang akan mengatakan nomor 1 Fahri Hamzah. Bahkan bukan Setia Novanto gitu ya. Dan yang luar biasanya adalah orang yang dianggap paling alergi dengan KPK sampai detik ini masih duduk baik-baik saja tidak pernah terlibat kasus. Itu saya pikir perlu tepuk tangan buat seorang Fahri Hamzah. Saya nggak tahu harus mendefinisikan seperti apa gitu. Jadi kalau mau dianalogikan, betul. Nah, saya pun kemarin misalnya, jadi ada istilah duo F ya, kalau di kalangan para cebong ini istilah netizen. Itu legend sekali mitos 2F. Fadli Fahri. Tapi sudah terbukti Batman-nya itu Fahri. Karena lebih susah dilawan gitu. Saya diundang di podcastnya Helmi Yahya bulan Agustus kalau saya nggak salah. Saya dikasih beberapa pertanyaan yang sulit lah, spontan tapi harus langsung dijawab. Pertama saya ditanya, Najwa atau Rossi? Itu butuh mikir 1 menit paling nggak. Yang satu temen nongkrong, satu temen diskusi. Begitu ditanya Fahri atau Fadli, 1 detik saya jawab Fahri. Kenapa? Dengan Fahri saya berasa seperti bertarung di ring tinju. Dengan Bung Fadli saya merasa dicubitin dari belakang. Ini ada gaya yang berbeda. Yang ingin saya katakan tadi begini. Tadi ya kalau bicara, ini juga penting. Bagaimana karakter seorang politisi memaknai jabatannya, memaknai perannya, memaknai dan merespon sebuah isu, itu akan melahirkan karakter dialektika kita juga. Dan kita harus siap tidak populer di situ. Termasuk menjadi seorang pengamat. Termasuk menjadi seorang akademisi. Karena demokrasi itu harus dilahirkan dari keriuhan yang substantif. Salah malah kalau dikatakan keriuhan itu harus kita hindari. Karena itulah keindahan dari sebuah demokrasi. Dan kemampuan seorang pemimpin mengelola keriuhan itu, itulah adalah kemampuan dia ketika menjadi pemimpin demokrasi. Kalau saya coba analogikan ya, jadi kalau orang banyak bilang kan, wah si Toto deketnya sama Jokowi sama Ahok, padahal tidak. Saya tidak pernah mendukung Jokowi Ahok, saya hanya melawan Prabowo dengan Anies Baswedan yang menurut saya menggunakan isu SARA. Mungkin berbeda dengan pandangan Bung Fahri dengan Bung Ito. Ahok dengan Jokowi misalnya, kalau saya analogikan. Saya analogikan Ahok ini kalau dibandingkan dengan Jokowi misalnya ya, itu yang banyak sekali dipuja-puji oleh cebong misalnya. Ahok ini saya analogikan kalau petinju, dia Mike Tyson. Dia pukul-pukulan dari ronde awal, nontonnya lebih seru, tapi seringkali kehabisan napas. Mike Tyson itu kalau udah ronde kelima, berantakan. Itu sama seperti tahun 91 dia kalah lawan James Buster Douglas di ronde 11. Muhammad Ali, kalau kita nonton Bung Fahri mungkin lebih tahu Bang Ito. Saya nonton rekaman ulangnya melawan George Foreman. Itu ronde 1-8, itu dia double cover terus. Nontonnya nggak seru. Tapi ternyata itu bagian dari strategi. Dia tahu ketika George Foreman yang tahu tenaganya lebih gede, jabnya lebih keras, hooknya lebih keras, napasnya habis, dia sikat 1 ronde jatuh. Ah, itu Jokowi. Nontonnya nggak seru. Tapi targetnya menang. Sampai sekarang biar bagaimanapun Jokowi ini nggak pernah kalah dalam bertarung. Dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kalau pelari, Ahok ini pelari sprinter. Dari awal lari sekencang-kencangnya tapi cuma tahan 12 detik paling. Habis itu habis napas. Jokowi ini maraton, nontonnya nggak seru. Kalau kemudian dia pengen lari, dia pengen jalan, dia pengen duduk dulu, dia duduk dulu, minum yang penting nyampe garis finish. Fahri Hamzah itu bisa bertarung 12 ronde dengan gaya Mike Tyson. Jadi dia hook terus, dia jab terus, dia berisik terus. Tapi dia tahan 12 ronde, kalau dulu 15 ronde zaman Muhammad Ali. Sama seperti dia maraton, tapi dia nggak mau kelihatan duduk dulu dan segala macam. Dia akan gunakan pace yang stabil. Ini langkah orang yang seperti ini. Sehingga kemudian kemunculannya dalam setiap isu akan melahirkan pro dan kontra. Dan pro dan kontranya ini akan selalu naik panggung nasional. Nah ini Fahri Hamzah. Nah, itu yang kemudian kita coba lihat bahwa kemudian konfliknya yang kita nggak tahu nih asal mulanya apa. Dan itu yang harus kita sebenarnya juga bisa di-share ya. Kan konfliknya kita nggak tahu nih. Antara Fahri Hamzah dengan teman-temannya yang seringkali disebutkan oleh Burhanuddin Muhtadi sebagai bagian dari faksi kesejahteraan misalnya. Dengan trio libels yang menurut saya luar biasa. Trio ini, Anies Mata, Fahri Hamzah, dan Mahfud Siddiq. Itu kemudian sekjen segala zaman, Bang Anies.
kemudian harus terpental. Kan kita nggak tahu nih, problemnya apakah personal, apakah pragmatis, apakah politik, atau memang problem kenegaraan, tetapi minimal Bung Fahri bisa sajikan ini ketika di dalam panggung publik ada nilai-nilai kenegaraan yang saya harus share. Nah, itu yang kita lihat. Nah, apa sih nilai-nilai kenegaraan itu? Minimal menurut saya ada 2. Tadi yang moderator sebutkan, pertama itu isu kecil. Kalau terkait dengan fungsi parpol atau kemudian mandulnya DPR, saya pikir udahlah. Saya tuh tanpa melakukan survei, Burhan tanpa melakukan survei, Saiful Munjani tanpa melakukan survei, udah pasti yang namanya lembaga negara paling rendah tingkat kepuasan publik itu DPR. Kepercayaan publik paling rendah, lembaga tinggi negara itu juga DPR. Mohon maaf, walaupun belakangan, Bang Ito mungkin buat Bang Ito menarik. MA itu belakangan selalu lebih rendah dibandingkan dengan DPR. Di hampir semua lembaga survei. Saya tidak tahu mengapa, karena itu harus kita bedah lagi secara kualitatif dan itu ada yang menarik di situ. Dan pertanyaannya kenapa kita berputar-putar, akhirnya kita hanya masuk ke dalam perdebatan-perdebatan yang sifatnya saya selalu mengatakan politainment, politik infotainment. Kita kan berdebat tentang politik berhenti pada wilayah warung kopi, pengamat pun seperti sedang berbicara di warung kopi, para politisi pun itu seperti berbicara sedang di warung kopi. Fahri Hamzah kenapa dipecat, Fahri Hamzah kenapa keluar, bahasanya akhirnya lebih kepada apakah setorannya kurang, apakah Anies begini, apakah begitu? Perdebatannya seperti itu, nggak pernah berbuah hal-hal yang lebih konstruktif. Saya pernah diundang Najwa di acara off air-nya di Bandung 2000 berapa saya lupa, 16 apa kalau nggak salah, berhadapan-hadapan dengan Ruhut Sitompul. Saat itu masih Demokrat, saya lupa tahun berapa. Ini masalah klasik. Jadi kalau Bung Iwan Fals, Bang Iwan, saya pemuja lagu dari zaman SMP, misalnya bernyanyi, saya kan teman-teman di sini tahu semua. Nyanyian dia itu kan abadi sampai sekarang walaupun kita harus ubah sedikit liriknya. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur. Ini masih valid. Waktu sidang soal rakyat. Zaman Orba, wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Itu Orba. Sekarang lirik harus diubah. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian ketua umum. Kita menghadapi hal yang berbeda. Oligarki yang dilahirkan dari apa yang disebut dengan pilar demokrasi. Jadi ironi ketika sebuah kebanggaan kita lihat dalam pesta demokrasi tahun 99, menandai berakhirnya rezim otoriter, tetapi kemudian kebanggaan kita berhenti pada wilayah one man one vote. Prosedur yang berubah. Tapi di situ kemudian ternyata bertransformasi, bagaimana terbentuknya oligarki partai, bagaimana terbentuknya partai pada skala yang saya bisa nyatakan, bahkan jauh lebih otoriter dibandingkan dengan zaman Orba. Ketika seseorang sudah terpilih menjadi ketua umum. Lihatlah kita bicara partai yang orang ingat dan ini terbukti dalam survei ya. Apa yang terekam, apa yang Anda ingat kita hanya tanyakan kepada konstituen Gerindra misalnya. Bagaimana Anda mendefinisikan partai Gerindra? 90% lebih mengatakan ini partai Prabowo Subianto. Dulu kita tanyakan juga zaman SBY, Demokrat. Bagaimana Anda sebagai konstituen mendefinisikan apa itu Demokrat? Partainya SBY. Sekarang tinggal apakah SBY ataukah partai AHY. Dulu PDI Perjuangan yang katakanlah punya akar ideologi pun orang mengingatnya sebagai partai entah Soekarno, partainya Mega, sekarang sebagian mengatakan partainya Jokowi. Dan kita bisa lihat tumbangnya partai-partai yang lebih menyerupai fans club tadi ketika kemudian ditinggalkan endorsernya. Hanura ketika orang sekarang nggak bisa mendefinisikan apakah ini partainya Oso atau Wiranto, berantakan. Partai 0, ini kan menyedihkan, ini kan politik infotainment. Bagaimana transformasi sistem kepartaian kita berlangsung bahkan sudah mencapai titik serendah itu. Lebih menyerupai fans club, akhirnya partai hanya menjadi mesin politik, hanya menjadi tempat cari nafkah, bahkan ada yang mengatakan menjadi tempat pansos saja. Ini bukan hal main-main loh. Buat di daerah-daerah, kampung-kampung, saya melihat langsung. Bagaimana orang masuk partai itu sebagai bagian dari pengen pansos saja. Dia bangga dengan gaya pakai seragam,
sepatu Lars, kemudian ketika bertemu dengan sesama orang partainya dia panggil Kanda, dia panggil Tung, dia panggil Sekjen. Mohon maaf ya teman-teman, saya juga aktivis dulu di Aldera, tapi ini yang terjadi. Budaya patron klien dan pansos itu, bahasa anak netizen, itu sudah menjadi budaya di partai juga. Keinginan awal untuk masuk ke dalam partai, kita nggak usah bicara tentang korupsi dan segala macam dulu deh. Secara psikologi politik pun sudah salah. Ajang pansos. Kemudian ketika dia punya IG dia pamer. Dia pakai sepatu Lars, dia pakai baju ormas, dia bagiin dan segala macam. Artinya tingkat kerusakannya tidak serta-merta ini hanya bicara mengenai sistem dan perilaku elit. Tapi sudah terlanjur menjadi dan menular ke dalam psikologi politik bukan hanya kader, bahkan konstituen. Ini tantangan besar menurut saya. Yang terakhir, apa yang dibuka oleh Bung Fahri ini ketika bicara mengenai instrumen, ketika kita kemudian bertanya atau quo vadis atau mempertanyakan kembali tentang peran partai, itu hanya bagian kecil dari proses evolusi sistem ketatanegaraan kita. Nanti mungkin Bang Ito yang bisa menjelaskannya. Yang itu nggak jelas arah ujungnya mau kemana. Kita betul-betul berhenti tadi merasa diri kita demokratis ketika kita one man vote. Tapi kita bahkan belum selesai, bahkan sepertinya belum memulai berani mencari jati diri kita yang sungguhnya. Ini kan berbicara mengenai sistem pemerintahan yang diulang-ulang. Saya mau diundang puluhan kali bicara tentang sistem presidensialisme, bahasanya hal-hal yang sama. Dan menyedihkannya kemudian wacana kita setiap 5 tahun itu berbicara hal-hal yang menurut saya ada di permukaan saja. Electoral threshold, parliamentary threshold, presidential threshold, dan penyederhanaan partai. Padahal dari apa yang terjadi dalam, ini kan hal mikro yang terjadi dalam kasus Bang Fahri, mempertanyakan mengenai peran wakil rakyat, dan tidak pernah ada istilah Dewan Perwakilan Partai, tidak pernah ada istilah wakil partai dalam sistem ketatanegaraan kita, ataupun dalam sistem presidensialisme kita belajar dimanapun, karena memang kita nggak pernah masuk ke dalam wacana yang sungguhnya. Contoh ada beberapa hal lah. Ini Bang Ito nanti bisa melihat ini dalam konteks tata negara dan hukum ya. Saya melihatnya dalam sistem politik. Kita baca banyak sekali buku, kita baca banyak sekali sejarah politik. Memang yang ada di Indonesia itu sangat anomali contoh. Beberapa hal yang bisa kita langsung sangkut pautkan dengan kasus Bung Fahri. Misalnya, ketika kita bicara kita mengakui diri kita presidensial, parlementaris dengan parlementer yang berbeda. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang awam saja lah, yang mudah ya, biar teman-teman mungkin bisa langsung menangkap. Misal, dari filosofi awal, ketika kita berbicara mengenai subjek utama dalam sistem presidensial, dengan subjek utama dalam sistem parlementer itu jauh berbeda. Yang dipilih dalam pemilu, dalam sistem parlementer, itu hanya parlemen. Kontrak rakyat itu hanya terjadi antara variabel bernama partai dengan rakyat. Yang dipilih adalah penghuni parlemen. Dalam sistem presidensial, makanya nama presidensial, yang dipilih adalah presiden. Pemilu mayornya itu adalah pemilu presiden. Pemilu minornya itu adalah pemilu parlemen. Dari sini aja sederhana deh. Ketika kita memilih presiden, yang kita pilih itu partai atau orang. Yang kita pilih adalah individu terbaik yang akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga logika yang dibangun dalam sistem presidensial memang adalah sebuah penghargaan yang lebih tinggi kepada individu terbaik di dalam sistem, di dalam menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara, dan memilih individu-individu terbaik sebagai anggota parlemen yang difasilitasi sebagai IO, kalau kita memakai bahasa kasar, oleh sebuah partai, untuk kemudian bersuara, untuk kemudian mempertajam visi misi presiden, bahkan mengkritik apabila terjadi perbedaan ketika pelaksanaan dilakukan. Sehingga sistem recall itu tidak pernah ada dalam sistem presidensial. Sehingga tidak ada dalam sistem presidensial itu yang namanya presiden sebetulnya dia boleh menjadi pemimpin koalisi. Masa level kepala negara menjadi pemimpin koalisi? Ini filosofi paling mendasar loh. Bagaimana memaknai subjek terpenting yang satu bernama partai, karena kalau kita mau tarik nih ya, sistem parlementer, dulu sistem
Di Inggris kalau kita membicara sejarahnya. Itu bermula kan dari bagaimana konflik antara kerajaan dengan para klerus tadi. Sehingga dalam sistem parlementer ini juga hal yang paling mendasar. Itu yang disebut dalam sistem parlementer itu adalah tidak pemisahan kekuasaan loh, jangan salah. Mereka tidak berbicara John Locke, Montesquieu, mereka berbicara pembagian kekuasaan, diffusion of power. Konsep pemisahan kekuasaan itu adanya dalam sistem presidensial. Karena setiap organ yang ada di situ, baik legislatif ataupun eksekutif, sama-sama dipilih rakyat, sehingga kemudian dia harus dibuat pemisahan kekuasaan. Kalau dalam sistem parlementer yang ada adalah pembagian kekuasaan. Raja membagi kekuasaannya kepada pemerintah. Di Inggris bahkan masih tersisa tuh, ada yang namanya House of Lords, House of Commons. House of Commons is DPR, House of Lords itu adalah pilihan-pilihan seperti utusan. Kita nggak pernah masuk ke dalam perdebatan itu. Kita tiba-tiba berhenti 7% apa 5% apa 3,5%. Urusannya apa? Sehingga setiap isu yang muncul, kabinet zaken, kabinet politik, koalisi yang permanen atau tidak, itu tidak akan pernah bisa selesai dan kita hanya akan mengulang isu yang sama. Itu yang menurut saya mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut dalam konteks ketatanegaraan dan bagaimana kita bisa melihat ada hal besar. Nah, saya berharap Bung Fahri tetap jadi marketer. Jangan sibuk kampanye terus nih gitu kan. Dan mungkin terakhir saya mungkin ingin mengatakan, Bung Fahri kita coba tantang juga. Kalau tadi ada beberapa kritik terhadap PKS di dalam buku ini, tadi mungkin sudah disebutkan juga, saya agak kaget Bung Fahri sedikit menyinggung tentang ideologi yang ada di PKS yang berpotensi bertabrakan dengan apa yang kita bangun dalam konsep bernegara kita. Mungkin yang simpel aja, apa sih yang pengen dibangun oleh Gelora yang jelas akan membedakan itu dengan PKS dengan segala resikonya. Mungkin itu dari saya, makasih.